Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber pemula, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Video kali ini kita akan membahas mengenai SEO judul dan deskripsi. Sebelum kita ke pembahasannya, kita harus tahu dulu SEO itu apa. SEO adalah Search Engine Optimization. Dalam artian gamblangnya ya, dalam bahasa Indonesia adalah mengoptimalisasikan mesin pencarian YouTube. Bagaimana caranya? Berikut videonya. Nah, langkah pertama ini adalah situs desktop ya. Dan di sini sebelum kita membuat judul ada tanda tanya itu ya. Kita klik tanda tanya itu. Apa maksud dari YouTube membuat tanda tanya di situ? Nah, kita bisa baca di sini. Ya, untuk membuat judul kita perlu panduan. Nah, ini adalah panduannya. Judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton ketika membuat judul video. Sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Garis besarnya di sini adalah sertakan kata kunci yang kemungkinan besar digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Berarti bisa dibilang, ibaratkan kita sendirilah ketika kita mencari video yang ingin kita tonton di YouTube, apa yang kita ketikkan itu adalah kata kuncinya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kata kunci yang efektif dan yang terbaik di YouTube? Caranya seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian pencarian YouTube ya. Tinggal kita klik aja bagian pencarian. Nah, kita mau menonton apa misalkan? Misalkan kita menonton cara menanam cabai rawit ya. Nah, di sini kan banyak ini. Ada cara menanam cabai rawit agar berbuah lebat. Ada cara menanam cabai rawit di kebun. Cara menanam cabai rawit merah. Cara menanam cabai rawit di polybag. Ini adalah kata kunci selama 30 hari yang disediakan oleh YouTube untuk kita. Dan ini merupakan kata kunci yang banyak digunakan oleh para penonton untuk mencari video yang ingin mereka tonton. Nah, kita tinggal ambil aja. Jadi sebelum kita buat video, kita tentukan dulu judulnya. Di sini kita cari dulu. Misalkan kita tema channel kita adalah tentang berkebun dan ingin menanam cabai. Nah, kita bisa buat kata kunci ini kita pakai untuk judul dari video kita. Misalkan cara menanam cabai rawit di polybag ya. Itu kata kunci yang kita pakai misalkan. Langsung saja kita masuk ke studio YouTube untuk membuat judul. Nah, ini adalah sampel ya, contoh ya. Contoh kita masukkan aja. Berarti tadi tulisannya, judulnya cara menanam cabai rawit di polybag. Nah, ini merupakan kata kunci yang disarankan oleh YouTube selama 30 hari tadi yang telah kita cari. Dan ini bisa kita tambahkan karena di sini ya ada 100 ya. 100 kata. Sementara di sini baru 35. Kita bisa tambahkan lagi sesuai dengan keinginan kita. Cara menanam cabai rawit di polybag. Cara menanam cabai rawit di polybag mudah, misalkan ya. Mudah dan murah. Misalkan seperti itu. Ini contoh aja ya. Contoh untuk kita. Yang penting ada kata kuncinya yang kita pakai di depan. Ingat ya, di depan. Cara menanam cabai rawit di polybag. Cara menanam cabai rawit di polybag itu kata kuncinya. Yang kedua adalah deskripsi. Kita klik ya. Deskripsi ini yang ada tanda tanyanya. Di sini ada penjelasannya ya.
Penjelasannya adalah menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Kata yang harus kita garis bawahi di sini adalah menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Kata kunci kita tadi apa? Kata kunci kita adalah cara menanam cabai rawit di polybag. Itu kata kunci kita. Maka kita harus letakkan itu di bagian awal, yaitu cara menanam cabai rawit di polybag ya. Ini adalah kata kunci kita yang memang harus dan wajib diletakkan di bagian awal, karena sesuai panduan dari YouTube tadi, untuk mendapatkan SEO yang maksimal kita letakkan di bagian awal deskripsi ya. Baru setelah itu kita jelaskan lagi mengenai detail-detail atau penjelasan pelengkap dari video kita. Cara nanam cabai rawit di polybag. Baru kita misalkan buat khusus ya, kamu yang mempunyai lahan yang sempit namun ingin menanam cabai, cara ini bisa dipakai karena mudah diaplikasikan. Nah, dan bla 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 lagi ya. Kalau teman-teman mau nambahkan juga bisa. Yang penting tetap kuncinya adalah bagian deskripsi, gunakan kata kunci kita bagian awalnya. Dan ini sudah termasuk SEO ya untuk YouTube kita. SEO judul dan juga deskripsi. Dan selanjutnya kita bisa melakukan yang mungkin ini ya, kita klik bagian tampil lebih banyak untuk mengisi tag ya. Ini adalah tagnya ya, ini tag. Dan ingat, tag ini juga tidak terlalu banyak membantu ya, karena tag di sini gunanya adalah ketika salah eja. Tag di sini gunanya ketika salah eja. Kita baca di situ, tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja konten video Anda. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Jadi tag itu sangat berperan kecil. Ketika kita salah ketik, misalkan penonton, kita salah ketik gitu ya. Misalkan kita mau ketik itu cabai gitu ya. Kita ketik cabai rawit misalkan, tapi kita ketiknya salah, cabai rewot misalkan, rewit lah, cabai rewit, harusnya kan cabai rawit gitu. Nah, tag inilah yang berfungsi untuk membantu video kita itu muncul di penelusuran YouTube ketika para penonton salah untuk menuliskan tulisan judulnya atau video yang ingin dia cari. Tag ini bisa kita isi ataupun tidak kita isi, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita mengisi tag ini. Misalkan kata-kata yang sering salah eja ya, kata-kata yang sering salah eja, misalkan ya cabai rawit lah, tulis saja. Misalkan kita budaya cabai rawit kan, tulis saja di sini cabai rawit di polybag. Baru yang lain lagi, cabai rawit dan lain-lain lagi ya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri kira-kira yang sering salah eja dari kata kunci yang kita buat itu apa gitu kan. Itu yang teman-teman masukkan ke dalam tagnya.
Oke, mungkin hanya itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana cara untuk mendapatkan SEO atau mempelajari SEO dari judul dan juga deskripsi. Oke teman-teman YouTuber pemula, mungkin hanya itu yang bisa aku share kali ini. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat mengupload video, YouTuber pemula pasti bisa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.